Selamat datang anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Afif. Kali ini kita akan bahas PDF ketiga. Pada PDF ketiga ini kita membahas vektor yang sejajar. Dua vektor dikatakan sejajar jika garis yang melalui kedua vektor itu sejajar. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Vektor pertama dan vektor kedua, pasangan vektor pertama ini dan vektor kedua ini adalah pasangan vektor yang sejajar. Karena ketika kita buat garis yang melalui kedua vektor ini, garisnya sejajar. Namun, untuk gambar ketiga, ini adalah contoh vektor yang tidak sejajar, karena kalau kita buat garis melewati dua vektor ini, garisnya akan berpotongan. Sehingga dari situ kita bisa simpulkan bahwa vektor yang sejajar itu adalah vektor yang memiliki kemiringan yang sama, walaupun arahnya berlawanan. Kalau kita lihat lebih detail lagi gambar ini, kita bisa lihat bahwa gambar pertama ini adalah dua vektor yang arahnya sama dan kemiringannya sama ya. Vektor pertama ini panahnya adalah A ke B, kemudian vektor kedua ini adalah C ke D. Mereka arahnya sama. Namun yang kedua, vektor EF dan vektor GH. Arahnya berlawanan walaupun kemiringannya sama. Sehingga dua vektor ini tetap dikatakan sejajar. Karena garis yang melalui dua vektor ini tidak ketemu karena kemiringannya sama. Namun untuk yang ketiga, mereka bertemu kan. Garis yang melalui dua vektor itu akan berpotongan atau bertemu. Karena ada dua kemungkinan ya. Vektor sejajar itu ada dua kemungkinan, bisa searah, bisa berlawanan arah. Oleh karena itu, vektor yang sejajar pasti kelipatan dari vektor yang lain atau perkalian vektor yang lain itu dengan bilangan tertentu gitu ya. Atau dua vektor itu dikatakan sejajar kalau vektor yang satu merupakan perkalian vektor yang lain dengan bilangan real tertentu. Oke, kita akan coba mengaplikasikan pada latihan 9. Pada latihan 9 ini kita diminta untuk membuat 3 vektor yang sejajar dengan vektor AB. Oleh karena itu, langkah pertama tentunya kita cari dulu vektor AB. Vektor AB adalah vektor B kecil, vektor yang titik awalnya di O dan titik akhirnya di titik B besar, kemudian dikurangi dengan vektor A kecil. Oke. Nah, vektor B kecil itu diperoleh dari koordinat titik B-nya. Sehingga vektor B kecil itu adalah 9 min 1. Dikurangi dengan vektor A-nya adalah 7, 4. Maka hasilnya adalah 9 kurangi 7 adalah 2, min 1, min 4 adalah min 5. Maka vektor yang sejajar dengan vektor AB bentuknya adalah K kali AB. Bentuknya adalah perkalian AB dengan bilangan tertentu yang lain, sesuai dengan konsep perkalian vektor yang sudah kita pelajari di PDF sebelumnya. Jika vektor dikalikan dengan suatu bilangan, vektornya akan searah atau akan berlawanan arah. Searah kalau K-nya positif, berlawanan kalau AK-nya negatif. Namun kemiringan dari vektor tersebut adalah sama. Oleh karena itu, bentuk dari vektor yang sejajar dengan AB adalah K kali AB. Kita tulis K kali AB. Sama dengan K-nya, ya kita tulis K, B-nya tadi adalah 2 min 5. Sehingga vektor yang sejajar tersebut adalah 2K min 5K. Jadi jawaban dari nomor 2, bentuk umum vektor yang sejajar dengan AB adalah 2K min 5K. Karena masih dalam variabel K, vektor ini disebut sebagai bentuk umum. Karena belum mengacu kepada nilai tertentu. Masih terdapat variabel K di sana. Nah, untuk menentukan tiga vektor yang sejajar tersebut, kita akan memilih 3 nilai K, lalu mencari vektor posisinya. Sehingga vektor pertama yang sejajar dengan AB adalah vektor ketika K-nya, kalau K-nya 1 kan dia sama dengan AB sendiri ya. Jadi vektor AB dengan vektor AB itu kan memang vektor yang sejajar. Jadi kemiringannya sama, bahkan akhirnya panjangnya juga sama kalau K-nya 1 ya. Jadi boleh-boleh saja ketika kalian memilih K-nya 1. Tapi Pak Afif pilih K sama dengan 2 dulu, sehingga vektornya menjadi
2 kali 2, dan min 5 kali 2. Vektornya menjadi 4 min 10 ya. Min 10. Maaf tulisannya agak ke sana ya. Menabrak tanda sama dengannya, mohon maaf. Kemudian kita coba K yang lain yaitu min 1 ya. K min 1, maka vektornya menjadi 2 kali min 1 dan min 5 kali min 1. Vektor negatifnya ini sebenarnya ya. Sama dengan min 2 dan 5. Komponennya adalah min 2 dan 5. Sehingga vektor posisinya adalah min 2, 5. Dan kalian bisa pilih satu nilai K lagi, tapi jangan pilih 0 ya. Karena kalau K-nya 0 akan menghasilkan vektor 0. Dalam kasus ini ya, vektor 0 nggak punya arah, dia tidak bisa ditentukan sejajar atau tidak dengan vektor yang lain. Dia tidak punya arah, jadi jangan yang 0. Pilih yang lain, mungkin K3, K-2, dan seterusnya. Oke, lanjut kepada bagian berikutnya. Latihan 10 masih menggunakan konsep vektor sejajar ya. Nah, pada latihan 10 ini kita akan mencari titik ketiga agar titik ketiga ini segaris dengan dua titik yang diberikan. Jadi pada soal ini kita memiliki titik A dan titik B. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan tiga titik lain sehingga tiga titik ini segaris dengan dua titik pertama tadi ya. Nah, gimana caranya? Maka strateginya adalah kita buat dulu vektor AB. Vektor AB itu kan sudah ada posisi A dan posisi B-nya ya. Maksudnya adalah koordinatnya. Sehingga vektor AB-nya itu ada. Kemudian ketika kita buat vektor yang sejajar dengan AB, misalkan vektornya adalah yang ini, misal gitu ya. Misal vektornya adalah yang ini kan pasti bentuknya adalah K kali AB. Karena vektor sejajar bentuknya adalah perkalian bilangan dengan vektor tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan vektor KAB ini kan kemiringannya sama dengan AB, ya kan? Nah, setelah itu kita akan pindahkan titik awalnya dari vektor KAB ini boleh ke A atau boleh juga ke B. Sehingga nanti kita akan dapatkan vektor yang berimpitan di sini ya. Misalkan tak ganti warna hijau ya sekarang. Misal Pak Afif memindahkan yang titik awalnya ini ke A ya. Sehingga vektor KAB itu akan menjadi seperti ini, KAB. KAB. Nah, maka titik akhirnya vektor KAB ini pasti akan segaris dengan AB. Jadi, setelah kita pindahkan titik awalnya ke A atau ke B, kita akan cari titik akhirnya dengan mengganti nilai K-nya agar dia spesifik. Karena ketika KAB dia masih umum aja gitu. Jadi kalau K-nya positif, nanti titik ketiganya akan ada di sebelah kanan. Tapi kalau K-nya negatif, titik ketiganya akan ada di sebelah kiri. Karena kalau K-nya negatif, vektor KAB-nya berlawanan arah dengan vektor AB. Seperti itu, kita akan praktekkan sekarang ya. Itu ilustrasinya. Maka kita akan ikuti step by step yang ada di sini. Pertama kita buat vektor AB-nya dulu. Oke, kita buat vektor AB-nya. Vektor AB-nya seperti biasa, kita langsung aja ya. Jadi vektor posisinya B kecil kita kurangi dengan vektor posisinya A kecil. Vektornya kayaknya masih sama nih ya. 9 kurangi 7 adalah 2, min 1, min 4 adalah min 5. Masih sama ya vektornya ya. Sehingga vektor yang sejajar dengan AB atau di sini disebut sebagai V adalah vektor, kita tulis dulu ya, V-nya adalah K kali AB ya. Sehingga K kali AB ini K kali 2 min 5 tadi, atau bisa kita tulis 2K min 5K. Ya. Min 5K. Kemudian kita ikuti langkah yang ketiga, buat vektor V, namun buat vektor yang sama dengan V. Jadi kita buat vektor yang sama dengan V, namun menggunakan titik awal A atau B. Dan misalkan titik C adalah titik akhirnya. Jadi pada step ketiga ini kita mulai memindahkan vektor V-nya ke titik awalnya AB.
atau ke titik akhirnya AB juga boleh ya, bebas. Nah, dalam hal ini Pak Afif akan memilih memindahkan vektor V, titik awalnya dipindahkan ke A aja ya. Sehingga vektor yang kita punya adalah vektor AC. Vektor AC ini akan sama dengan vektor V. Jadi titik awalnya ada di A, titik C-nya nanti yang kita akan cari gitu ya. Koordinatnya ada di mana? Seperti biasa, maka vektor AC adalah vektor posisinya C kecil dikurangi dengan A kecil. Dan vektor V-nya kita ganti dengan yang sudah kita temukan tadi, yaitu 2K min 5K di sini. Pada vektor juga berlaku persamaan seperti di persamaan bilangan biasanya, sehingga ketika di nomor 4 kita diminta untuk mencari vektor posisinya C, maka kita tinggal pindah ruas aja vektor A-nya. Bisa seperti biasanya, sehingga vektor C itu adalah 2K min 5K, tinggal ditambah aja dengan vektor A. Vektor A kecil. Jadi berlaku aljabar seperti di bilangan biasanya. Kemudian kita akan masuk ke nomor 5. Tentukan 3 nilai K, lalu cari vektor posisi C untuk masing-masing nilai K-nya. Oke. Jadi sebenarnya kita bukan menentukan, tapi kita pilih ya. Kita memilih ini. Aslinya adalah kita memilih, bukan mencari tapi memilih ya. Menentukan kan kita yang nentuin, artinya kita yang milih. Milih 3 nilai K, sehingga kita dapat 3 vektor posisi untuk C. Dan ini akan menentukan posisi atau koordinat dari titik C-nya. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai dari K yang paling mudah, yaitu K sama dengan 1 dulu ya. Tapi sebelumnya kita sederhanakan dulu bentuk vektor C-nya ya. Vektor C-nya kan itu masih dalam A ya. Kita spesifikkan dulu vektor C adalah 2K min 5K di sini. Kemudian ditambah dengan A. A-nya adalah 74 ya. A-nya 74. Sehingga vektor C-nya adalah 2K plus 7 ya. 2K plus 7. Yang bawah adalah min 5K plus 4. Oke, min 5K plus 4. Ini vektor C-nya. Kemudian kita bisa tentuin 3 nilainya ya. 3 nilai K-nya. Oke, kita akan pilih nilai K-nya. Kalau Pak Afif pilih K-nya sama dengan 1, maka dia akan sama dengan vektor AB sendiri ya. Nanti titik C-nya akan ada di B ya, jadi jangan 1. Kita pilih 2 dulu aja. K-nya 2 dulu, maka vektor C-nya adalah, vektor C-nya akan menjadi, kita ganti 2 ya, berarti 2 kali 2, 4, tambah 7, 11. Jadi 11, 2, terus min 5 kali 2, min 10, ditambah 4 ya ini. Min 10 ditambah 4 adalah min 6. Jadi min 11, 6. Yang kedua, kita pakai K min 1 aja. K-nya min 1, sehingga vektor C-nya menjadi, vektor C kecil ya, itu menjadi 5 ya, karena K-nya min 1, min 2, tambah 7, 5. Terus K-nya min 1 menjadi 9. 5, 9. Dan satu lagi, kita pilih K-nya sama dengan min 2. Min 2 saja, sehingga vektor C-nya menjadi min 2, min 4, 3 ya. Min 2, 10, 14. 3,14. Nah, maka titik C-nya siapa aja ya? Tinggal kita putar aja. Titik C-nya adalah yang pertama ada 11, min 6 ya. Dan yang kedua ada di sini ada 5,9 untuk C-nya. Dan yang ketiga koordinat C-nya adalah 3,14. Jadi itu adalah 3 koordinat dari titik C yang mengakibatkan C tersebut segaris dengan AB. Demikian video dari PDF 3 part 1. Semoga bermanfaat. Teruslah belajar demi masa depan yang lebih baik. Pak Afif akhiri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.